Selamat Ibu. pagi. Bagaimana kabar Ibu pagi ini? Alhamdulillah sehat. Oke, Kabar Ibu syukurlah. bagaimana hari ini? Sehat juga Bu. Sudah sarapan kah Ibu? Alhamdulillah sudah Bu, udah sarapan. Oke, sesuai dengan pembicaraan kita semalam Bu. Nah hari ini saya ingin melakukan pra-observasi dengan Ibu, ya kan? Tapi sebelum kita memulai pra-observasinya, kita perkenalkan diri dulu ya Bu ya. Baik Bu. Oke, baiklah. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya di sini Juliana Rolinca Siburian, CGP Angkatan 9 dari SD 091671 Bandar Betsi, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun. Salam bahagia. Video berikut ini merupakan praktik baik coaching untuk supervisi akademi. Dalam kegiatan supervisi ini terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama pra-observasi, tahap kedua observasi, tahap ketiga pasca observasi. Nah, pada kesempatan yang pertama merupakan coaching pra-observasi dengan teman sejawat saya. Di sini saya akan perkenalkan teman sejawat saya, guru agama. Ayo Bu, diperkenalkan dirinya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Saidah Sofa Lubis. Saya guru agama di SDN 091671 Bandar Betsi. Saya adalah teman sejawat dari Ibu Juliana Rolinca. Oke, terima kasih Bu untuk perkenalannya. Jadi dalam hal ini kan Bu, saya mengkonsing Ibu di mata pelajaran guru agama, di mata pelajaran agama Islam, ya kan? Baik, terima kasih Bu. Jadi untuk saat ini kita melakukan tahap yang pertama Ibu, yaitu pra-observasi. Iya Bu. Ada kan waktunya untuk sebentar kan Ibu? Ada Bu. Oke, terima kasih ya Bu ya. Ya, terima kasih kembali. Iya. Dalam pra-observasi ini Bu, ada sedikit nanti tanya jawab yang ingin saya berikan pada Ibu. Boleh kan Bu? Bersediakan Bu? Boleh, insya Allah bersedia. Mana yang bisa saya jawab, saya jawab. Oke, terima kasih banyak ya Ibu ya. Jadi Bu, pertanyaan yang pertama di sini yang ingin saya tanyakan untuk nanti observasi Ibu di pertanyaan pra-observasi ini adalah apa ya Bu kira-kira tujuan pembelajaran Ibu nanti untuk saya observasi? Kebetulan karena saya di mata pelajaran agama Islam Bu, materi yang akan saya sampaikan nanti pada anak-anak adalah tentang kisah teladan Nabi Ayub alaihi salam. Itulah materi nanti yang akan saya sampaikan. Jadi dari situ bisalah nanti Ibu observasi tentang judul yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Oke Bu, jadi kira-kira tujuannya apa itu Bu? Tujuan Dari materinya tadi tujuannya apa? Tujuan dari materi yang akan saya sampaikan itu nanti, tujuan pembelajarannya adalah Bu, supaya diharapkan kepada anak-anak itu mereka lebih bisa mengetahui atau memahami. Sebelum dari situ Bu, anak-anak itu kalau bisa menyimak dulu dan mengamati tentang kisah teladan Nabi Ayub alaihi salam. Itu yang pertama, mereka harus bisa menyimak dan mengamati dulu tentang kisah-kisah tersebut. Kemudian Bu, juga diharapkan kepada murid supaya mereka bisa lebih mengetahui dan memahami tentang kisah dari Nabi Ayub ini. Kemudian mereka bisa mempraktekannya Bu di kehidupan sehari-hari. Apa yang bisa diteladani dari kisah Nabi Ayub ini? Iya. Gitu, Bu. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Lah, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu ada nggak yang area pengembangan yang ingin dicapai gitu Bu dari tujuan pembelajaran tadi? Yang ingin dicapai Bu dari tujuan pembelajaran itu tadi ya, supaya anak-anak itu bisa menerapkan sifat-sifat dari Nabi Ayub yang bisa mereka teladani di kehidupan yang mereka sehari-hari. Anak-anak bisa menerapkan ya Bu ya. Supaya mereka bisa menerapkan Bu. Oke Bu, baiklah. Jadi kira-kira dari sini ada nggak Bu kira-kira permasalahan yang Ibu hadapi dalam pengajaran tentang materi ini tadi Bu? Permasalahannya Bu, ini anak-anak ini hanya bisa mendengar
mendengar saja, mendengarkan, tapi kurang mengingat apa yang sudah saya sampaikan. Nanti Kurang saya, menyimak gitu loh, kurang Ibu. menyimak Bu. Itulah. Nanti sudah saya ceritakan panjang lebar kisah tentang kisah Nabi Ayub ini. Nanti saya ulang tanya apa yang sudah kalian simak dari yang sudah saya sampaikan. Nah, agak kurang mereka memahaminya Bu. Iya ya, kurang fokus berarti Iya, seperti itu ya Bu ya. barangkali enggak. Ya, itulah. Oke, berarti disitulah kira-kira yang permasalahan yang Iya. kita lihat ya Bu ya. Jadi dari segi itu strategi apalah kira-kira yang Ibu sudah persiapkan untuk hal yang kira-kira dari permasalahan tadi? Iya, untuk awalnya Bu, strategi yang saya terapkan ya dengan metode ceramah lah terlebih dahulu Bu. Oh. Dengan ceramah itu mana tahu nanti anak-anak itu bisa Iya. mendengarkan atau Iya. fokus dengan apa yang sudah saya sampaikan. Hmm. Dan mereka lebih menyimak barangkali kalau dengan Oke. ceramah ya Bu. Itulah yang sudah saya inikan. Oke Bu, dengan metode ceramah ya Bu ya. Iya. Siapa tahu Ibu membacakan tadi, berceramah dengan anak-anak, melakukan diskusi kelompok seperti itu ya Bu ya. Ibu ceramah, siapa tahu juga anak-anak bisa lebih fokus, Iya. lebih mengerti, jadi lebih paham. Iya. Itulah mungkin strategi yang Ibu sudah lakukan ya kan Bu ya. Jadi Dengan cara juga Bu berusaha menceritakan kisah itu tadi sama anak-anak. Oh, Itu saya oke. menggunakan metode ceramah. jadi Mana tahu dengan kita menceritakan tersebut mereka lebih paham kan gitu. iya Bu. Jadi yang hal seperti ini Bu sudah pernahkah Ibu terapkan? Jadi anak-anak itu memang ada perubahan gitu Bu. Ya sudah pernah juga Bu saya terapkan. Memang ada juga sih sebagian anak-anak itu yang paham, tapi ada juga sebagian anak-anak yang memang dia kurang kurang menangkap Bu Iya, dari iya. pembicaraan yang sudah kita sampaikan. Iya, Nggak iya. fokus ibaratnya. Iya, berarti dari Ibu lakukan metode ceramah dengan cerita tentang kisah siapa tadi Bu? Nabi Ayub. Nabi Ayub tadi kebanyakan juga memang sudah mengerti ya Bu ya. Iya. Karena ceramah ini ibaratnya kayak menceritakan ya. Kan kebetulan yang materi yang saya sampaikan itu tentang kisah kan Bu. Jadi Iya. kalau kisah itu kan kita dengan cara bercerita. Iya. Supaya mereka lebih memahami. Oke Bu, baik Bu. Untuk itu aja untuk pertanyaan yang saya berikan di awal di pra observasi ini. Nanti pas Ibu masuk di kelas saya Bu, les agama ya. Saya melakukan observasi ya Bu ya di kelas Ibu ya. Nah, untuk sebelumnya terima kasih ya Bu untuk waktunya karena sudah mau melakukan pra observasi ini. Oke Bu. Oke. Sukses untuk kita ya Bu ya. Oke. Nanti saya berkunjung ke kelas ya Bu ya. Iya, Bu, Oke. silakan. Terima kasih Bu. Kembali. Ini kenapa harus kayak gini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada anak kita semua. Pagi, Bu. Ya, hari ini sedikit akan Ibu sampaikan tentang materi kita, yaitu kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam. Sebelum Ibu ceritakan tentang kisah Nabi ini, di antara kalian pasti sudah tahu atau sudah mendengar ya cerita tentang kisah-kisah Nabi. Di dalam Al-Quran pernah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya kita harus mengetahui berapa jumlah Nabi yang wajib kita ketahui. Ada berapa kira-kira nak? 25. Ya, ada 25 Nabi ya kan? Yang pertama itu adalah Nabi Adam. Mulai dari Nabi Adam sampai yang terakhir yang kelima adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini yang akan disampaikan adalah tentang kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam. Semua Nabi yang 25 Nabi itu semua ada kisah-kisah teladan yang perlu kita teladani ya. Hanya hari ini materi yang akan disampaikan di kelas 4 ini adalah tentang kisah teladan Nabi Ayub. Yang mana Nabi Ayub itu ya adalah keturunan dari Nabi Ishak
sifat tidak sombong ya. Itulah salah satu sifat yang bisa kita teladani. Mau sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, dan seganteng atau secantik apapun kita tidak boleh sombong. Karena apa? Coba ibu tanya. Kenapa kita tidak boleh sombong? Karena segala sesuatu yang kita miliki itu adalah pemberian Allah. Iya, pemberian Allah atau pemberian Tuhan. Ya, semuanya itu milik Allah. Maka kita tidak boleh sombong. Iya kan? Iya, ya. Jadi selain itu, Nabi Ayub ini juga terkenal memiliki sifat sabar dan dermawan. Ya, beliau suka menolong fakir miskin, anak yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Beliau juga pernah mendapat ujian dari Allah. Ujian ini bukan hanya untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang kaya ya. Tapi kalau sudah Allah mau memberikan ujian, pasti kena semua, baik miskin maupun kaya ya. Jadi ujian yang diterima dari Nabi Ayub ya adalah harta yang dimilikinya itu lama kelamaan makin berkurang ya. Walaupun begitu, dia tidak goyah akan imannya. Nabi Ayub ini selalu ingat kepada Allah bahwasanya semua yang diberikan kepadanya itu hanyalah titipan. Harta yang datang kepadanya itu akan dikembalikan lagi oleh Allah. Ya. Hal tersebut, cerita Nabi Ayub tadi itu, kisahnya itu diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 35 ya. Mana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Artinya, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Jadi dari ayat tersebut, Allah itu menguji setiap manusia, baik buruk maupun kebaikannya, itu hanya sebagai cobaan ya. Dan apabila kalian bertanding juga ya, ada yang menang pasti ada juga yang kalah. Bagi yang menang itu bukan kesenangan semata untuk mereka, tapi itu juga cobaan. Sampai di mana dia bisa menerima kemenangan tersebut? Apa gara-gara kemenangan itu nanti dia bisa jadi sombong? Iya kan? Nah, begitu juga dengan yang kalah. Ya, kita tidak boleh putus asa. Jadi dari cerita yang sudah Ibu sampaikan tadi tentang kisah Nabi Ayub, apa yang bisa kalian ambil dari kisah tersebut? Ayo, siapa yang bisa menceritakan? Silvi boleh? Dari kisah Nabi Ayub yang sudah Ibu sampaikan tadi, apa yang bisa kamu ceritakan? Jangan. Maksud Ibu, dari kisah Nabi Ayub tadi, hal apa yang bisa kalian dapat? Ayo, siapa yang bisa? Coba Rangga, agak kuat suaranya enggak? Dari kisah Nabi Ayub tadi, Bu, bisa kamu ambil tentang apa? Yang bisa diteladani dari kisah Nabi Ayub tadi apa? Ayo, ceritakan. Siapa yang bisa menceritakan? Siapa yang bisa? Tama, boleh? Tidak boleh. Iya, itu salah satunya, bahwasanya kita sebagai manusia tidak boleh sombong. Beliau aja seorang nabi nggak boleh sombong atas keadaannya, ya kan? Padahal dia orang yang sangat kaya raya, orang yang hebat, orang yang dermawan. Beliau seorang nabi, nggak sombong. Apalagi kita sebagai manusia, mau sepintar apapun, seganteng apapun, sehebat apapun,
Allah. Yang ada pada kita itu hanyalah titipan. Iya, titipan. Nah, selain itu tadi apa lagi? Selain satu hal sifat yang tidak boleh sombong, nah itu selain itu yang bisa kita teladani dari kisah Nabi Ayub apa lagi? Dari yang udah Ibu sampaikan tadi? Iya, itu dia. Suka menolong terhadap sesama. Jangan pula nanti dalam hal ini aja lah. Kalau misalnya ada kawan yang jatuh, kalian bukan mau menolong malah tertawa, dia jatuh gitu kan? Iya kan? Seharusnya apa? Iya, seharusnya ditolong, dibantu kawannya yang lagi jatuh itu. Nah, dua, ya kan? Lalu apa lagi? Kisah yang bisa kita ambil, teladan yang bisa kita teladani. Apa? Atau miskin adalah ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya bisa. Kita harus menyadari bahwasanya baik itu kebaikan atau keburukan, Allah pasti akan memberi ujian. Kaya itu ujian dari Allah, cobaan itu ujian dari Allah. Ya, banyak harta itu bukan hanya orang yang miskin aja diberi ujian. Orang kaya itu pun sebenarnya ujian sama dia. Sampai di mana dia bisa menjalankan harta tersebut, untuk apa dia punya harta itu, digunakannya dengan sebaik-baiknya atau tidak, iya kan? Nah, jadi sudah 3. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak yang bisa kita teladani dari Nabi Ayub? Ya, bersabar, iya kan? Nah, jadi tadi pertama, apa tadi? Tidak boleh sombong. Yang kedua, dia suka menolong. Yang ketiga, iya sabar ya. Satu itu tadi sabar. Harus sabar menghadapi segala sesuatu. Baik itu cobaan ataupun ujian, harus kita sabar. Contoh dengan dari cerita Nabi Ayub tadi, ya kan? Beliau sudah diuji dengan banyak hal, ya kan? Dengan hartanya yang berkurang. Kemudian ada lagi beliau diuji dengan penyakit kulit. Kemudian beliau diuji dengan anak-anaknya yang pada meninggal dunia karena kena penyakit tertular, dan putri-putrinya juga meninggal dunia, ya. Nah, beliau selalu bersabar atas apa yang atas ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu tadi kisah tentang Nabi Ayub. Berarti kalian sudah paham yang harus kita teladani dari kisah Nabi Ayub tadi. Yang pertama adalah tidak boleh sombong. Yang kedua, harus suka saling tolong menolong. Yang ketiga, ya sabar dalam menghadapi segala sesuatu. Itu tadi kisah Nabi Ayub. Ada lagi yang nggak paham? Ada lagi yang nggak paham tentang kisah Nabi Ayub atau hal-hal yang kita teladani dari Nabi Ayub? Paham semua? Oke, bagus kalau paham. Baik, tutup materi kita hari ini. Sebelum kita tutup, kita sudahi pelajaran kita ini dengan membaca doa, ya. Baik, doa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih pada anak semua. Kita lanjutkan hari kemudian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana siang ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, masih semangat. Oke Bu, masih semangat. Nah, terima kasih ya Bu ya. Tadi sudah mengizinkan saya untuk masuk ke kelas Ibu, untuk mengobservasi Ibu dalam pembelajaran Ibu. Terima kasih sekali ya Ibu ya. Terima kasih. Sudah mau saya observasi dalam pembelajarannya. Jadi di siang hari ini, apakah Ibu masih semangat? Masih semangat Bu, Syukur. walaupun cuaca tidak mendukung ini Bu. Oke Bu. Sudah makan siang Bu? Alhamdulillah sudah Bu. Oh, berarti sudah bisa lah ya Bu ya. Baiklah Bu. Jadi sekarang kita masuk lah ini Bu, tahap yang ketiga. Ya. Tadi tahap pertama kita sudah melakukan itu pra-observasi.
tahap yang kedua itulah saya masuk ke kelas ibu melakukan observasi pembelajaran. Sekarang kita masuklah ke tahap ketiga yaitu pasca observasi. Jadi dalam pasca observasi ini kan Bu, di sini nanti ada catatan refleksi guru. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan Ibu, memang sih saya sudah masuk di kelas tadi dan saya sudah mengamati. Tapi walaupun begitu, saya tidak salah untuk menanyakan lagi ya kan Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu tadi pas melakukan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan rencana yang Ibu sudah rencanakan dengan metode pembelajaran tadi? Adakah kendala atau bagaimana? Bagaimana itu Bu? Perasaan saya Bu ketika dalam pembelajaran tadi, ya saya sangat senang karena tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan ke anak-anak tadi mudah-mudahan sudah tercapai. Iya Bu. Dengan cara tadi anak-anak mengamati, menyimak dengan apa yang sudah saya sampaikan. Dan ya mudah-mudahan anak-anak tadi juga ada yang memang sebagian memahami, ada juga sebagian yang belum memahami. Oh begitu ya Bu ya. Memang sih saya melihat tadi di situ ketika observasi ada sebagian anak memang yang sangat senang ketika Ibu mengadakan metode ceramah. Kenapa? Dengan metode ceramah yang Ibu lakukan tadi itu seakan-akan mereka mendengar cerita dongeng, itulah ibaratnya. Jadi sebagian anak itu memang menangkap, paham, aktif. Dari beberapa anak yang Ibu tanyakan mereka bisa menjawab. Tapi dari beberapa anak juga banyak yang tidak menjawab karena mungkin kurang fokus. Meskipun mereka mendengar tapi pikirannya entah kemana. Itulah yang terjadi ya Bu ya dalam kelas yang kita lihat tadi ya kan Bu. Jadi menurut Ibu dari yang saya lihat tadi itu waktu Ibu melakukan pembelajaran tadi sudah sangat nampak Bu. Di situ tujuan pembelajarannya sudah jelas. Awal pembelajaran Ibu menyapa murid, mengadakan doa, masuk dia ke metode kegiatan inti, metode pembelajaran yang Ibu lakukan tadi ya kan. Juga tanya jawab, juga ada juga tuh penutupnya diakhiri dengan doa. Meskipun mata pelajaran agama kan tetap diakhiri, diawali dan diakhiri. Sudah sangat baik saya lihat itu metode Ibu itu sudah cocok sekali dengan metode guru. Namun Bu, dari yang Ibu di pembelajaran tadi itu, bagaimana rencana Ibu akan situasi dari beberapa anak ini yang memang kurang fokus ataupun mereka tidak fokus itu tidak mengerti gitu dengan metode yang Ibu ajarkan itu tadi melalui ceramah. Adakah rencana Ibu ke depannya supaya untuk lebih baik lagi, lebih menghidupkan suasana kelas lagi begitu? Iya Bu, memang dari pembelajaran tadi kan memang ada sebagian murid yang fokus dan menyimak apa yang saya sampaikan. Iya Bu. Ada juga memang murid yang kurang fokus, barangkali mereka agak bosan gitu Bu dengan cara kita bercerita ceramah ya kan Bu. Karena kan zaman sekarang ini anak-anak ini memang dia lebih paham dengan menonton. Benar. Iya, jadi barangkali kedepannya nanti saya akan buat anak-anak yang kurang fokus tadi dengan cara metode menggunakan media. Benar. Media audio visual itu biar bisa mereka menonton langsung tentang kisah-kisah atau kisah teladan Nabi Ayub yang saya sampaikan tadi Bu. Benar. Itulah tujuan saya nanti ke depannya. Untuk perbaikan Jadi sangat bagus sekali itu Bu, sangat luar biasa, sangat apresiasi sekali dari cara Ibu tadi melakukan metode ceramah. Dan Ibu melihat ada kendala di sebagian murid yang memang tidak kebutuhannya ceramah itu. Ibu sudah merancang ke depannya akan melakukan pembelajaran itu dengan cara pembelajaran menggunakan media ya Bu ya. Sangat apresiasi sekali saya dengan tindakan Ibu itu. Jadi dari yang saya supervisi Ibu tadi semua sudah sangat bagus Bu, dan rencana Ibu ke depannya pun sudah sangat bagus Bu. Adakah rencana Ibu ingin melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat gitu Bu untuk pembelajaran yang supaya lebih menghidupkan suasana lagi, menyenangkan lagi atau bagaimana? Ya, kebetulan saya ini guru mata pelajaran agama Islam ya Bu. Iya. Jadi istilahnya terkhusus kalau berkolaborasi itu
ya memang bisa dengan guru kelasnya. Bu. Iya, benar, Iya, benar. nanti bisa saya usahakan berkolaborasi dengan guru kelasnya, apalagi guru kelas yang khusus beragama Islam ya kan Bu. Iya, benar-benar. Nanti bagaimana kami menjalin ini Hubungan hubungan komunikasi. komunikasi dengan cara mengajak anak-anak ini. Iya. Bagaimana Bu kita supaya anak-anak ini bisa meneladani kisah Nabi Ayub ini ya, itulah dengan cara tadilah kita buat gambar, kita buat video Iya, benar. dan mengajak berkolaborasi dengan teman yang guru kelas yang ada di dalam tersebut. Oke lah Bu, jadi sangat apresiasi sekali ya saya melihat rencana dan tindakan Ibu ke depannya. Ibu ingin melakukan pembelajaran itu yang lebih menyenangkan, menggunakan media-media begitu. Itu tujuan Ibu agar anak-anak semua tidak terkecuali, semua anak-anak lebih fokus, lebih mengerti akan pelajaran itu. Tidak ada yang tertinggal. Jadi tujuan pembelajaran tadi tercapai, begitu ya kan Bu? Jadi terima kasih sekali lah ya Bu ya. Karena di sini Bu saya melakukan coaching ini bukan semata-mata untuk saya ini merasa sudah pintar, tidak. Tapi ini untuk peningkatan karir kita sebagai guru, untuk memperbaiki, iya kan Bu ya. Di mana ada kekurangan kita, kelebihan kita, mari kita tingkatkan, mari kita kerjasama dengan baik. Jadi sangat-sangat berterima kasih kepada Ibu untuk waktu Ibu sudah mau untuk saya melakukan coaching dalam pembelajaran di kelas. Saya juga berterima kasih banyak pada Ibu. Iya. Dengan begini saya juga bisa menambah ilmu. Oke Bu. Iya Bu ya, makasih banyak Bu. Tetap semangat tuh kita ya Bu ya. Jadilah kita guru yang Hebat. hebat. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih, Semangat Bu. Semangat. Terima kasih.